Mitra, ini adalah makam Waliullah ya, dalam Arya Kidul, tepatnya di Kampung Babakan Jati, Desa Rahong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Beberapa tahun lalu, tempat keramat ini pernah dijadikan acara TV nasional ya, acara TV nasional berjudul Dunia Lain, yaitu uji nyali peserta berdiam seorang diri malam hari di makam ya. Pernah kejadian di sini, namun mungkin karena tidak ada restu dari Mangarsa Waliullah ini, si peserta uji nyali tersebut kesurupan ya. Tempatnya persis di depan pohon keramat ini nih. Di sini ada pohon berusia tua ya. Ini pohon keramat di makam Kangjeng Dalem Arya Kidul. Di tempat inilah peristiwa uji nyali berlangsung beberapa tahun lalu di pohon keramat ini nih. Mitra, saya sekarang berada di depan makam Kangjeng Dalem Arya Kidul. Ini ada beberapa orang penziarah yang sudah datang karena ini merupakan tempat yang sering ramai dikunjungi para penziarah ya. Nah, ini ada pohon ya. Di sini ada pohon besar. Pohon besar ini sudah berusia, kemungkinan sudah berusia ratusan tahun ya. Di sini merupakan tempat yang paling disakralkan ketika pada beberapa tahun lalu di salah satu TV swasta nasional ada acara Dunia Lain. Salah satu lokasinya berada di dekat pohon ini, dan ternyata si peserta Dunia Lain tersebut tidak kuat karena dia melihat beberapa penampakan yang hanya dia dilihat di pohon ini ya, dan dia kesurupan pada waktu itu. Inilah ya salah satu cerita-cerita yang menghiasi di makam Kangjeng Dalem Arya Kidul atau Raden Nata di Manggala. Dan salah satu cerita rakyat yang menyatakan bahwa sebetulnya beliau ini tidak meninggal, tapi beliau adalah ngahiang atau pindah ke alam gaib ya. Ke alam gaib, pindah ke alam gaib, dan dipercaya sampai sekarang masih hidup dan tetap beribadah di alam gaib ya, bersama ayahandanya Kangjeng Dalem Cikundul dan adiknya Dalem Arya Cikondang ya. Kita berada di sini ya. Salah satu cerita lain bahwa beliau juga seorang sakti. Suatu saat pernah diajak duel oleh seorang pendeta Belanda. Yang ingin mengetahui kesaktian Dalem Arya Kidul ini ya. Pendeta Belanda tersebut pada waktu itu mengajak Dalem Arya Kidul untuk meramalkan jatuhnya sebuah buah kelapa di atas. Jadi dua-duanya ini adalah tokoh sakti. Si pendeta tersebut menantang Dalem Arya Kidul untuk menarik buah kelapa yang masih berada di pohonnya dengan kekuatan batin. Namun oleh Dalem Arya Kidul dipersilahkan pendeta Belanda terlebih dahulu. Pendeta Belanda hanya dengan sekali tarik napas, buah tersebut langsung jatuh dari pohon kelapa. Kemudian ketika giliran Dalem Arya Kidul
dalam Arya Kidul membalasnya dengan hanya kedipan mata buah tersebut jatuh dari pohon kelapa. Nah, dan ketika dibuka di dalam buah kelapa tersebut ada seekor ikan ya yang masih hidup ya. Nah, demikian cerita-cerita rakyat yang menghiasi kesaktian Kangjeng dalam Arya Kidul atau Raden Arya Nata di Manggala ya. Ini saya berada di depan makam Kangjeng dalam Arya Kidul. Kita masuk ini suasana bagian dalam makam Raden Nata di Manggala. Kebetulan kita datang pagi sekali, kalau agak siang di sini banyak penziarah ya. Sedikit orang tahu bahwa beliau adalah ahli diplomasi dari Cianjur yang telah meluluhkan hati seorang Raja Mataram Amangkurat II ya. Sehingga dari keahliannya berdiplomasi, Cianjur pada waktu itu mendapatkan hadiah dari Sultan Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berkesempatan berziarah ke makam seorang aulia Allah. Beliau adalah ahli ibadah dan beliau juga merupakan diplomat ya, ahli diplomasi dari Kabupaten Cianjur. Seperti kita ketahui dalam sejarah, seluruh Pulau Jawa pernah berada di dalam kekuasaan Mataram sejak zaman Sultan Agung Mataram tahun 1645, kemudian dilanjut oleh putranya Amangkurat I, kemudian dilanjut oleh cucu dari Sultan Agung Mataram yaitu Amangkurat II. Pada masa Amangkurat II, kebetulan Kabupaten Cianjur pada waktu itu diperintah oleh Bupati kedua, yaitu Raden Arya Wiratanu II atau Raden Wiramanggala bin Kangjeng Dalam Cikundul yang memerintah tahun 1691 sampai 1706. Pada masa ini Kabupaten Cianjur masih merupakan kabupaten baru dengan penduduk hanya 2.000 orang. Maka ketika pada waktu itu dipanggil oleh Sultan Mataram Amangkurat II, ini menurut cerita rakyat ya, berdasarkan cerita rakyat, ketika ada panggilan dari Amangkurat II, seluruh bupati di Pulau Jawa harus menghadap Sultan Amangkurat II, Sultan Mataram. Kemudian Bupati Cianjur pada waktu itu mengutus beliau. Jadi Raden Nata di Manggala ini adalah adik Bupati Cianjur ya. Beliau ini adalah adik Bupati Cianjur, Raden Wiramanggala atau Raden Arya Wiratanu II. Dan beliau juga masih merupakan putra Kangjeng Dalam Cikundul, Bupati Cianjur pertama. Beliau kemudian diutus ke Mataram mewakili kakaknya Bupati Cianjur. Seluruh bupati pada waktu itu, seluruh bupati di Pulau Jawa pada waktu itu seba atau menyerahkan hasil bumi sebagai tanda patuh takluk kepada Mataram. Tapi atas diplomasi beliau yang hebat, Cianjur pada waktu itu mendapat perlakuan istimewa dari Sultan Mataram Amangkurat II. Salah satu hadiah yang diberikan oleh Sultan Mataram kepada Cianjur yaitu kuda hitam, kuda balap Eropa berwarna hitam, yang kemarin kita memperingati sebagai arak-arakan kuda kosong. Beliau inilah yang membawa kuda hadiah dari Sultan Mataram dari Cianjur ke Mataram, dari Mataram ke Cianjur. Perjalanan 3 bulan pulang pergi.
dengan diiringi oleh beberapa jawara. Jadi dari kecanggihan beliau berdiplomasi atas nama Cianjur menghadap Amangkurat II, Cianjur mendapat perlakuan istimewa dari Sultan Mataram, yaitu diantaranya diberi hadiah kuda balap sebagai simbol bahwa Cianjur harus cepat membangun, karena pada waktu itu Cianjur masih kabupaten yang baru berdiri dengan penduduk sekitar 2.000 orang. Inilah yang makamnya ya. Biasanya makam ini merupakan salah satu makam yang banyak diziarahi oleh para penziarah dari mana-mana. Kita lanjut eksplor seputar makam Kangjeng Dalem Arya Kidul namanya ya. Gelarnya beliau adalah Raden Nata di Manggala. Kita lanjut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra pecinta budaya Nusantara, saat ini saya berada di atas gunung ya, Gunung Jati. Disinilah bersemayam Kangjeng Dalem Arya Kidul. Ini di daerah Kecamatan Cilaku, di sekitar hampir pusat kota Cianjur. Di sini sebetulnya kondisinya sangat mengkhawatirkan karena beberapa gunung sudah dibongkar, diambil pasirnya. Beberapa makam keramat juga sudah banyak yang digali, diambil pasirnya ya. Mudah-mudahan pemerintah tetap menjaga makam ini ya, tidak diambil oleh para pengusaha galian pasir ya. Ini ya, sini ya. Mana? Nah, itu para penziarah mulai berdatangan, semakin siang biasanya semakin ramai. Ini saya berada di dekat makam Kangjeng Dalem Arya Kidul. Mudah-mudahan makam ini tetap terjaga, tidak menjadi sasaran para pengusaha galian pasir, karena sudah banyak sekali beberapa makam keramat dihancurkan untuk diambil pasirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah iring-iringan kuda kosong yang merupakan bagian dari perjalanan Dalem Arya Kidul ketika menghadap Sultan Mataram Amangkurat II, yang akhirnya diberikan hadiah. Di antaranya adalah kuda balap, keris, dan beberapa lainnya. Peristiwa ini diabadikan dalam tradisi kuda kosong Cianjur.